Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan dengan syafaat Rasulullah kita telah menyelesaikan mujahadah kita di hari yang ke-5 dari 12 hari yang kita niatkan, dan mudah-mudahan yang telah kita jalani ini di sisi Allah mendapatkan tempat yang terbaik dan akan dilipat gandakan pahalanya sampai menjadi bekal yang banyak. Kelak kita ketemu Allah SWT menerimanya dengan sempurna berlipat ganda. Amin Allahumma amin ya rabbal. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Rasulullah adalah ayat yang sangat masyhur, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu hai Rasulullah kecuali sebagai manifestasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini. Jadi semua alam semesta ini mendapat bagian dari kasih sayang Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia mendapatkan kasih sayang Rasulullah, binatang-binatang mendapatkan kasih sayang Rasulullah, kemudian pepohonan mendapat kasih sayang Rasulullah, langit bumi mendapat kasih sayang Rasulullah. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, di jagat raya ini, kecuali mendapat percikan dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Karena kata Allah al-alamin, jadi alam semua alam, alam langit, alam bumi, alam binatang, alam burung, semua alam lautan, alam, semua makhluk disebut alam. Mereka semua mendapat bagian daripada kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Saudaraku rahimakumullah, karena itu sampai dikatakan bahwasanya akhlak yang paling menonjol dari kepribadian Rasulullah adalah kasih sayangnya yang luar biasa, kasih sayangnya yang tiada hentinya, yang tiada putusnya. Fakana rahiman, beliau penyayang kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang du'afa, kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang terluka, kepada orang-orang yang jiwanya lemah. Beliau penyayang kepada mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan beliau menganjurkan kita untuk bersifat kasih sayang di antara kita, dan kita dianjurkan untuk menyayangi hamba-hamba Allah yang di sekeliling kita. Faqala an-nabiyyu ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Kata Rasulullah, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah. Maka sayangilah makhluk-makhluk yang di muka bumi, niscaya Allah akan menyayangimu, kata Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi oleh Allah. Karena itu Rasulullah sering mencium cucunya Al-Hasan wal Husain ketika mereka masih kecil, umur 10 tahun ke bawah. Rasulullah menciumi cucunya Al-Hasan wal Husain, yuqabbiluhuma. Pernah satu sahabat datang bersowan kanjeng Nabi, melihat Sayyidina Hasan Husain diciumi oleh Nabi. Faqala ya Rasulullah atuqabbilu sibyan, panjenengan mencium anak-anak? Saya punya 10 anak enggak pernah saya cium. Dia sahabat ini bilang, saya punya 10 anak, saya enggak pernah saya cium. Qala inna annaka rajulun naz'allahu minka rahmah. Engkau orang yang dicabut kasih sayang dari hatimu, kata Nabi. Ya, mencium anak-anak sebagai kasih sayang itu sunnah Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Karena itu saudara-saudara, mari kita meniru akhlak Nabi kasih sayang ini dengan sekuat tenaga kita, semampu kita. Terutama orang yang terdekat di antara kita dulu. Istri kita, kita sayang. Suami kita, kita sayang. Anak-anak kita, kita sayang. Kita sayangi mereka lillahi ta'ala. Bagaimana menyayangi yang benar? Menyayangi mereka di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang disunahkan dan dipercontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita ini atau istri kita di dalam jalur yang salah. Kita biarkan, namanya
nggak sayang itu. Ya, seperti ada anak kecil dia bohong kita nggak nasihatin, namanya nggak sayang. Karena kalau dia dibiarkan akan besar menjadi pembohong. Akhirnya nanti kalau andai kata menjadi pemimpin yang pembohong, naudzubillah min dzalik, ini akhirnya akan menjadikan sial hidupnya dunia akhirat, naudzubillah min dzalik. Kalau kita melihat anak kita mungkin hal kecil makan dengan tangan kiri, orang tua karena sayang dikasih tahu, sayangku makan dengan tangan kanan. Karena Rasulullah mengatakan kalau makan dengan tangan kanan maka seperti setan. Nah, ini contoh-contoh kecil. Ya, istri kita kalau ada kesalahan kita sayangi dengan nasihat yang baik. Jangan sampai kita nasihatinya dengan cara yang kasar atau dengan cara yang memalukan, tapi dengan isyarah-isyarah dan dengan sindiran-sindiran yang lembut. Ya, itu adalah salah satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menyayangi orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang mungkin dalam kondisi lemah, du'afa. Kanjeng Nabi orang yang paling dekat dengan fakir miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mencintai mereka dan duduk bersama mereka dan guyon dengan mereka. Kita ini kalau duduk sama orang yang gak punya kita wegah. Kita ini mungkin kepengin cepet-cepet dan lungo. Kalau Nabi itu senang guyon sama fakir miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Senang guyon, senang bercanda. Wa kana Rasulullah memberikan keistimewaan kepada mereka, orang-orang yang fakir miskin. Sampai Nabi mengatakan, ittakhidhu indal fuqara'i daulah au ayadi fa innahum yaumal qiyamah fa inna lahum yaumal qiyamati daulah. Au kama qala. Hai saudaraku, kata Nabi, jadilah orang-orang yang punya hubungan dengan fakir miskin, membantu mereka, memberikan hajat mereka, karena mereka orang-orang yang fakir miskin di hari kiamat punya kekuasaan yang hebat di sisi Allah, punya satu kerajaan, punya satu lobby yang besar di hadapan Allah. Bagaimana lobby yang besar? Mereka akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, lalu Allah berkata kepada fakir miskin dari kaum muslimin tadi, adakah di antara mereka hamba-hambaku yang sedang kesusahan di masa itu pernah menolong kalian? Ada ya Rabb, fulan. Maka orang yang disebut namanya oleh si fakir miskin diambil dari tempat yang susah, kemudian dimasukkan ke tempat kemuliaan. Kemudian dikatakan siapa lagi yang pernah membantu kami dalam segi ini, mengobati sakit kami, memberikan makanan kepada kami. Yang namanya disebut oleh para fakir miskin itu diberikan tempat yang spesial. Kemudian mereka masuk surga rombongan bersama fakir miskin, rombongan yang awal. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu saudara-saudara, ya mari kita berusaha berakhlakul rahmah kepada siapapun sebisa kita, semampu kita. Insya Allah kalau kita orang yang penyayang, kita akan disayang oleh Allah. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, Allah akan menyayangi kita di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah memperlakukan kita di hari kiamat sesuai bagaimana kita memperlakukan hamba-hamba Allah di dunia. Kalau kita pemaaf, Allah kepada kita pemaaf. Kalau kita penyayang, Allah nanti di hari kiamat kepada kita penyayang. Insya Allah dengan akhlak ini kita akan menjadi orang-orang yang punya tempat di sisi Allah, tempat yang istimewa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita di dunia akhirat, dan Allah dengan kasih sayangnya Allah mengabulkan semua hajat kita. Dengan kasih sayangnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan kasih sayangnya Allah memperbaiki keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi dalam ridhonya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal